Aroma yang menggoda dan rasa yang gurih membuat gorengan banyak diminati masyarakat. Terlebih di waktu bersantai, menjadikan suguhan yang ringan. Namun, siapa sangka jika di dalam makanan itu terkandung zat-zat berbahaya. Tidak semua makanan yang bagus dan enak layak dikonsumsi oleh tubuh. Maka berhati-hati. Demi mencukupi kebutuhan ekonominya dengan mendapatkan penghasilan yang berlipat ganda, ternyata ada pedagang gorengan yang tidak bertanggung jawab dengan mencampurkan lilin ke dalam minyak goreng. Lilin yang biasanya digunakan untuk penerangan, namun beralih fungsi di tangan pedagang curang. Makanan yang terlihat mata sangat menarik untuk dimakan, dan juga makanan yang terlihat sangat lezat ini, siapa sangka jika di dalamnya terdapat zat-zat berbahaya dan juga jika dikonsumsi oleh tubuh bisa berakibat fatal. Berikut reportasenya hanya di Filter, tayangan investigasi yang membuat Anda untuk lebih berhati-hati. Bersama saya, Alvina Yuni. Makanan ringan yang banyak diminati masyarakat, layaknya gorengan, siapa sangka jika di dalamnya terkandung zat-zat berbahaya. Memang sudah benar cara pembuatan makanan ringan ini. Salah satunya terdiri dari tepung terigu. Namun, tak ada yang mengira jika dalam minyak goreng makanan tersebut juga dicampur dengan lilin. Setelah matang, makanan tersebut langsung diserbu oleh banyak pembeli yang menyukainya. Letak yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat membuat pedagang gorengan laris manis. Kecurangan tersebut sangat amat menyengsarakan masyarakat dan membuat penjual mendapatkan keuntungan yang berlebih. Sebut saja ia Siti. Tidak ada yang menyangka aksi curang Siti sudah dilakukan selama 7 tahun. Pengakuan tersebut ia ungkapkan kepada tim Filter. Ia pun mengaku ia selalu menggunakan lilin yang dilelehkan ke dalam minyak goreng makanan tersebut agar minyak goreng tidak cepat hitam walaupun sudah digunakan berkali-kali. Apa yang menyebabkan Siti melakukan aksi curangnya? Semenjak saya memasukkan lilin ke dalam minyak goreng saya, Mbak, penghasilan saya tuh berlipat ganda. Terus minyak goreng saya kalau saya gunakan berkali-kali untuk menggoreng, itu masih kelihatan jernih, Mbak. Gorengan saya pun hasilnya itu lebih bagus, kata pelanggan-pelanggan saya, lebih enak, lebih gurih. Tapi pelanggan-pelanggan saya juga tidak tahu kok, Mbak, kalau saya masukkan ke dalam lilin kan jadi gak masalah. Saya sudah kira-kira 7 tahunan, Mbak, saya melakukan aksi ini. Tidak tahu, Mbak, tapi pelanggan-pelanggan saya semuanya tidak ada yang komplain, Mbak. Saya sakit perut atau apa itu nggak ada, mereka setiap hari membeli gorengan saya, bahkan semakin lama semakin banyak langganan saya. Ya, begitulah aksi-aksi curang yang dilakukan penjual yang tidak bertanggung jawab, tanpa ia tahu dampak dari perbuatannya. Lilin yang berbahan dasar parafin yang memiliki efek karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker dalam jangka panjang bila masuk ke dalam tubuh. Makanan yang telah digoreng dengan minyak goreng lilin, secara otomatis kandungan yang terdapat di dalam lilin akan tercampur di dalam makanan. Jika makanan itu sering dikonsumsi, maka dampak langsung yang akan timbul adalah radang tenggorokan. Dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kanker, leukemia, tumor, neoplasma indung telur. Karena dia terbuatnya dari itu, otomatis dia kan dari petroleum tadi ya, jadi dia tidak diperuntukkan untuk makanan. Jadi otomatis kalau misalnya dia ditambahkan dalam makanan yang bukan seharusnya dia ada di situ, pasti ada dampak buruk bagi kesehatan. Dan itu biasanya tidak dalam jangka pendek gitu, artinya jangka panjang. Kalau terakumulasi dalam tubuh, pasti ada efek yang ditimbulkan, biasanya berupa karsinogenik atau pencetus untuk penyakit kanker. Para konsumen banyak yang tidak menyadari
adanya makanan yang di dalamnya terkandung bahan dasar lilin parafin. Karena jika dilihat dari kasat mata saja, tidak begitu terlihat makanan yang digoreng menggunakan lilin. Rasa jajanan ringan itu pun tetap terasa enak. Apa tidak takut kalau gorengan itu digoreng pakai minyak goreng lilin? Enggak sih, ya ada takut. Tidak takut kalau itu gorengnya pakai minyak goreng lilin? Takut sih, tapi kalau dilihat dari rasanya enggak deh, kayaknya ini enggak dari lilin, tapi cuma dari minyak goreng alami. Pemirsa, jangan khawatir. Tidak semua pedagang gorengan melakukan aksi curangnya. Ada juga pedagang jujur yang tidak pernah mencampuri lilin di dalam minyak gorengannya. Sebut saja ia Kodir. Kodir yang selama 7 tahun berjualan gorengan, ia pun tidak pernah mencampuri lilin di dalam minyak gorengannya. Walaupun seperti itu, Kodir tetap memiliki banyak pelanggan dan juga memiliki banyak keuntungan. Sudah 7 tahun. Enggak, lebih banyak untungnya minyak goreng biasa daripada minyak lilin, dan pelanggan saya juga banyak. Pemirsa, jangan khawatir. Kami memiliki beberapa tips membedakan makanan yang digoreng dengan campuran lilin dan makanan yang digoreng dengan minyak goreng murni. Makanan yang digoreng dengan campuran lilin, makanan tidak banyak mengandung minyak. Sedangkan makanan yang digoreng tidak menggunakan minyak goreng murni banyak mengandung minyak, walaupun sudah ditiriskan. Selain itu, tekstur makanan yang digoreng dengan lilin lebih keras bila dimakan dan lebih tahan lama. Sedangkan yang tanpa lilin teksturnya lebih lembut dan tidak keras bila dimakan. Dilihat dari kasat mata pun, makanan yang digoreng dengan lilin, makanan tersebut tidak dihinggapi lalat, walaupun di tempat yang terbuka. Karena makanan tersebut mengandung parafin yang tidak disukai lalat. Sedangkan makanan dengan minyak goreng murni, makanan mudah dihinggapi lalat, walaupun di tempat yang tertutup. Ya pemirsa, semoga berbagai tips tadi bisa bermanfaat bagi Anda dan juga bisa membantu Anda untuk memilih makanan yang tidak mengandung zat-zat berbahaya. Demikian filter kali ini. Saya Alvina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan filter, tayangan investigasi yang membuat Anda untuk lebih berhati-hati dalam episode selanjutnya.